Akhirnya cuma satu tombol lagi. Tenang aja lah dulu, yang penting jalan kan Pak Rendra butuhnya besok pagi. Siapa? Pak, kantor udah tutup Pak. Duduk Alex. Kamu baru aja mau pencet tombol itu. Aku tahu. Mas Sarah, Mbak kan udah. Keluar tahun lalu. Ya, karena aku nolak kerjain apa yang sama persis kayak kamu kerjain sekarang. Aku udah pernah ada di posisi kamu, malam sendirian, satu tombol yang bisa bikin karir naik, atau bikin ribuan orang terkena dampaknya. Tenang aja Pak, ini beda. Ini cuma sementara, gue bakal perbaiki kok. Itu juga yang aku bilang waktu itu. Ini yang terjadi pada waktu itu. Ya, waktu itu aku selalu merasa bersalah setiap hari. Apa-apaan ini? Kalian siapa? Maret 2024, kamu lewatin pemeriksaan buat kejar waktu. Tunggu, dari mana lo tahu? Dan Juni, kamu ambil kode dari internet tanpa cek, tanpa tes, dan ada malware yang masuk ke. Mbak, ini kenapa ini diinterogasi sih? Saya Yudi Santoso. Data-data pribadi saya sekarang bocor dari aplikasi kalian. Dan sekarang saya sering terkena telepon spam. Anak saya sering nangis kalau ada telepon dari orang lain. Anak saya baru berumur 8 tahun. Loh Pak, saya nggak tahu Pak. Apa? Kamu bilang nggak tahu? Kan kamu yang bikin sistemnya. Gara-gara kamu, keluarga saya yang kena. Dimas. Bang, ingat ya? Bulan lalu, malam-malam, Bang chat gua tidur harus udah selesai besok pagi. Kalau belum beres, udah keluar saja. Itu kan cuma buat motivasi kamu aja. Saya kerja 20 jam, saya tidur di bawah meja. Saya makan mie instan 3 kali sehari selama 2 minggu. Sampai berat badan saya turun 8 kilo. Jam 3 pagi, gue pernah berdiri di balkon kantor, mikirin setidaknya kalau gue loncat, gue gak usah dibagiin lagi. Oh, gue nggak pernah tahu. Karena lu gak pernah nanya. Lu cuma nanya progres. Agustus kemarin, gue minta kamu buat bikin suatu sistem yang bisa bikin orang-orang akan buat scroll tanpa akhir. Terus notifikasi setiap 10 menit, ditambah hadiah efek yang bikin orang-orang ketagihan. Kamu tahu yang bikin orang-orang akan buat, tapi karena nggak akan mendapat bahan, kamu diem aja. Nah, itu kan kerjaan gue. Lo pikir gue mau ngerjain hal seperti itu? Kan gue hanya ikutin perintah. Ikutin perintah. Alex, kamu tahu nggak bedanya manusia sama robot? Robot ikutin perintah, manusia bisa bilang enggak. Kamu tanda tangan itu pas masuk kerja, kamu janji. Tapi kalau gue nolak itu, terus gue bakal dipecat dong. Terus keluarga gue makan apa? Dan kalau kamu terima, keluarga Pak Budi yang menderita, Dimas yang mau bunuh diri, dan jutaan orang yang bakal kecanduan. Jadi, pilihan kamu, karir kamu, atau hidup mereka? Gue sekarang harus gimana ya? Hey, aku juga pernah merasa di posisi kamu. Bingung, merasa terjebak, merasa sendirian. Terus palingan gue keluar, kabur. Bukan, aku ngambil jalan cara mengambil keputusan yang benar. Cara Langkah pertama, lihat masalahnya dengan jelas. masalahnya gue disuruh jalanin sistem tanpa pengamanan. Bukan, masalahnya privasi orang dilanggar, risiko hukum tinggi, kepercayaan rusak, dan kamu tahu itu salah. Langkah kedua, cari pilihan lain. Jangan cuma ya atau enggak, tapi cari yang ketiga. Di sini ada 4 pilihan. Yang pertama, A, tolak mentah-mentah. B, jalankan tapi kasih tahu bunga. C, usulkan tunda 2 minggu. D, jalankan diam-diam. Terus kalau pilih C, nanti gue bakal dipecat. Pak Rendra gak bakal setuju. Atau dia setuju karena kamu kasih saran bukan cuma masalah. Gue pernah coba, gue pernah bilang ke abang, gue butuh 3 hari lagi buat tes yang benar. Abang langsung marah, tapi seharusnya saya tetap memperjuangkannya. Langkah ketiga, pakai prinsip. Pilihan D, melanggar semua. Pilihan A, jujur tapi nggak kasih solusi. Pilihan C, win-win solution, butuh usaha tapi benar. Terus bagaimana kalau paling beratnya tetap nolak? Langkah keempat, tentukan, putuskan, dan tanggung konsekuensinya. Kalau dia nolak, kamu keluar dengan kepala tegak. Nolak itu mah Mbak berbicara dengan gampang Mbak.
Aku 6 bulan tanpa kerja Alex, tabungan habis. Tapi aku bisa tidur malam. Kamu tahu kenapa saya datang ke sini? Bukan untuk menyalahkan kamu, tapi saya mau mengingatkan kalau di setiap kode program ada keluarga, ada anak, dan ada kehidupan nyata. Dan di balik setiap deadline, ada seorang programmer yang capek, yang butuh istirahat, yang manusia. Alex, lo masih di kantor? Ini kenapa sistemnya belum jalan? Pak, saya nggak bisa jalanin sistemnya tanpa pengaman, Pak. Kita udah omongin ini, uang nggak cukup dan klien nunggu besok pagi. Aja Pak, saya punya solusinya. Cuman kita harus menunda waktu peluncurannya, dan saya punya program keamanan gratis, dan kita bakal ajarin junior kita untuk membantu dan menjelaskan kepada klien bahwa pentingnya keamanan data. Kalau klien nolak, Ya kalau klien nolak, kita hanya kehilangan satu klien, tapi kita akan kehilangan integritas, Pak. Oke, kirim usulannya. Besok kita rapat sama klien dan lo yang presentasi. Ya, kadang kita cuma butuh keberanian berbicara. Gue berharap punya keberanian kayak lu tadi. Terima kasih sudah memihak kepada kami. Tunggu, ini kenapa? Nah ini gak nyata. Tunggu, kalian kemana? Tapi gak pernah ada. Kami hanya wujud dari hati nurani kamu. Mbak Sarah? Pertanyaannya, bukan apakah ini terjadi, tapi akankah kamu mencegahnya? Bagus Alex, saya apresiasi kerja kamu. Era digital tanpa batas, setiap kode yang kita tulis menyentuh kehidupan. Ini bukan tentang sempurna, tapi cara kita memilih jalan yang benar. Etika profesi bukan mengekang, tapi etika profesi adalah kompas. Kompas agar kita tidak tersesat saat tekanan datang.